Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana atau Genstrafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kesengajaan, dolus atau offset. 2. Kealpaan atau kulfa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan diantaranya yaitu 1. Kemampuan bertanggung jawab. 2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and weten. Jadi, dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Di antaranya yaitu 1. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau will story, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau worst-telling theory akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, atau offset also mob, atau dolus directus. Untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya yaitu, si A menempeleng si B dengan maksud agar si B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Kedua yaitu kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan, atau object Zederheid bewustzijn atau not zekerheid bewustzijn. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat. Di antaranya yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan oleh sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau deelneming. Kedua yaitu akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, atau disebut juga dengan dolus eventualis atau noodworksdelict offset. Adalah keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya yaitu kasus Ernst Quetart di kota Huizen, negeri Belanda. Itulah penjelasan mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban
pertanggungjawaban pidana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.